Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Paguyuban Seniji Manggu, yang kami hormati pengurus Paguyuban Seniji Manggu, dan juga rekan-rekan sekalian, seluruh anggota dan hadirin yang semua sudah hadir di Pendopo Kecamatan Cimanggu. Pertama dan pada pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih selawat dan salam mari kita aturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu membasahi bibir kita dengan bacaan salawat, kita termasuk umat-umat yang akan mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita memiliki dua agenda acara yang pada saat hari ini, pagi hari ini, kita akan melaksanakan reorganisasi kepengurusan Paguyuban Seniji Manggu, yang dalam hal ini kita merupakan paguyuban yang mewarnai para seniman dan pekerja seni yang ada di wilayah Kecamatan Cimanggu. Karena berhubungan dari terbentuknya awal terbentuk kita di tahun 2021, kalau tidak salah, kita bertepatan pada tanggal 6 Maret ya, 6 Maret tahun 2021 kita terbentuk Paguyuban Seniji Manggu, dan sampai saat ini kita sudah berusia 4 tahun. 4 tahun ini merupakan waktu yang cukup singkat, dan di usia 4 tahun ini merupakan usia yang masih balita. Jadi kita perlu banyak prestasi yang bisa membanggakan, namun untuk itu ke depan kita juga bisa mempersembahkan paguyuban ini bisa lebih baik dan bisa lebih maju lagi untuk sudah. Dan yang diharapkan juga kekompakan paguyuban dari para musisi, pekerja seni yang ada di wilayah Kecamatan Cimanggu ini bisa lebih solid lagi, bisa lebih kompak lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan di momen kedua nanti pada pukul 1 sampai dengan selesai kita akan mengadakan pengukuhan pengurus yang baru yang dilanjutkan dengan ulang tahun, kegiatan ulang tahun kita yang keempat yang akan, dan kita juga mengundang Forkopimda karena kita sejak awal dibentuk kita sudah diawali oleh Forkopimda Kecamatan Cimanggu, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini rangkaian acara dari pagi hingga selesai ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu
yaitu acara reorganisasi. Mohon masukan Bapak Wahyu. Ini karena masa jabatan yang pengurus yang lama otomatis berarti sudah selesai sehingga akan dibentuk kepengurusan baru. Namun untuk itu perlu ada secara simbolis penyerahan LPC dari pengurus lama yang sudah diketuai oleh beliau Bapak Lakono kepada panitia reorganisasi yang saat ini yang diketuai atau nanti dipimpin oleh beliau Bapak Wahyu Trisnanto. Untuk itu secara simbolis penyerahan LPC terlebih dahulu, baru nanti diadakan laporan dari ketua yang terdahulu. Untuk itu kepada Bapak Marmono, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wati sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Paguyuban Masjid Cimaku yang sudah hadir. Yang saya hormati juga rekan anggota yang sudah hadir di sini, tanpa saya sebutkan nama satu persatu. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran semua yang ada di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang selalu kita rasakan dari waktu ke waktu, tanpa ada celah sedikit pun nikmat yang pasti walaupun terkadang kita tidak sadari, tapi pasti kita rasakan. Mohon maaf sebelumnya, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin rekan-rekan anggota yang tidak hadirnya bisa tetap menjunjung tinggi hasil acara yang kita selenggarakan sekarang. Berarti seperti itu, mudah-mudahan rekan anggota yang tidak bisa hadir bisa menyetujui dan menyepakati hasil yang nantinya akan kita laksanakan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi diharapkan tidak ada hal yang sekiranya bisa menimbulkan suatu ketidakterimaan. Intinya seperti itu, karena kehadiran rekan-rekan di sini sudah bisa mewakili. Dalam hal ini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban pengurus Paguyuban Masjid Cimaku masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2025. Saya yakin rekan-rekan pasti selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan, pasti sudah tahu, sudah menyaksikan gitu ya. Jadi rangkaian kegiatan yang selama ini pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. 2025. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tidak ada jalan yang tak berlubang. Tentu saja bahasa tersebut menggambarkan perjalanan kita, perjalanan kami selama satu periode pengurus kami. Kami menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan.
karena kami juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kami yang pasti mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar PSC, dan ini kami jadikan evaluasi diri kami pribadi, dan kedepannya kita menuju supaya lebih baik. Maka dari itu kami selaku pengurus Paguyuban Seni Cimanggu masa bakti 2021-2025 ingin melaporkan hasil kepengurusan kami selama 4 tahun dalam sebuah laporan pertanggungjawaban. Semoga dengan LPJ ini kita dapat bersama-sama mengevaluasi dan kiranya dapat dijadikan pembelajaran bagi pengurus selanjutnya. Semoga LPJ ini dapat diterima dengan sepenuh hati oleh anggota dan semua pihak. Bab 2, laporan kepengurusan. Struktur kepengurusan. Pengurus inti, ketua Darkono, wakil ketua Bapak Julianto Eskom, sekretaris Bapak Bambang Ismanto SPD SD, bendahara Bapak Darul Kadar, seksi kelembagaan Wahyu Tridisnanto, seksi perekonomian Bapak Wahyudi. Program kerja yang dalam hal ini program kerja yang sudah terlaksana di tahun-tahun periode 2021 sampai 2025. 1. Bakti sosial, diantaranya gempa Cianjur yang waktu itu pernah kita laksanakan penggalangan dana untuk sebagai rasa peduli terhadap saudara-saudara kita yang berada di Cianjur karena terkena musibah. Waktu itu pernah kita lakukan penggalangan dana dengan sebagai bukti bahwa penyerahan hasil penggalangan dana yang sudah kita dapatkan waktu itu kita sudah serahkan dengan kepada badan hukumnya resmi yang dulu sudah kita pernah saksikan bukti penyerahannya. Yang kedua, pada saat musibah longsor di Dusun Citulang, Desa Kota Bima, itu juga pernah kita lakukan penggalangan dana, dan hasil penggalangan dana langsung kita serahkan ke pemerintah Desa Kota Bima yang waktu itu berdomisili di Dusun Citulang. Kita serahkan langsung ke perangkat desa yang ada di situ. Selain daripada itu, jadi rangkaian kegiatan yang sifatnya peduli kasih kepada anggota kita yang mungkin mengalami musibah, baik sakit maupun ada keluarga yang meninggal dunia, itu sudah kita lakukan ke beberapa anggota dari tahun-tahun berjalan. Selain itu juga kita pernah melaksanakan family gathering yang pertama ke Kota Pancasar, yang kedua ke Lewu Bogolo. Tentunya kegiatan itu sangat membawa keberkahan bagi kita, jadi suatu momen yang bisa menjadi kerjasama tentunya. Mudah-mudahan di tahun ke depan dengan kepengurusan yang baru kita bisa melaksanakan juga. Selain itu, rapat rutin yang selalu kita lakukan, walaupun secara jadwal resmi kita ditentukan 1 bulan sekali, tapi pada kenyataannya kita terkadang
kalau memang dengan waktu yang sangat besar kita bisa laksanakan mungkin 1 bulan sekali atau 2 kali. Acara itu tentunya membawa hasil dari selalu yang kita usahakan bisa dijadikan suatu pedoman eksistensi dan kerjasama yang baik. Masukan-masukan dari anggota tentunya kita bisa salurkan pada saat pertemuan rutin, dan itu kita bisa harapkan di tahun-tahun yang akan datang kita tetap bisa melaksanakan supaya aspirasi dari semua anggota bisa masuk dan kita bisa usahakan dan kita bisa laksanakan. Kerja yang belum terlaksana. Nah, dalam hal ini program kerja dari kita sebagai organisasi seni tentunya diharapkan sebagai tujuan yang memang pada sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan karena situasi dan kondisi. Jadi khususnya di Kecamatan Cimanggu kita sebetulnya ingin mencari jadi bakat-bakat yang bisa dipertanggungjawabkan dari dalam hal mungkin bermain musik atau mungkin dalam hal vokal ya. Sebetulnya rencana ke depan kita ingin melaksanakan semua itu. Jadi walaupun mungkin hanya sebatas pendidikan walaupun non formal, garis besarnya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa kita laksanakan secepatnya. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus paguyuban Seni Cimanggu masa bakti 2021 sampai 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam hal ini laporan pertanggungjawaban ini akan saya serahkan ke Bapak Panitia dalam organisasi Paguyuban Seni Cimanggu, dalam hal ini Bapak Wahyu.